Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Berjumpa lagi di mata kuliah metode Waalaikumsalam warahmatullahi penelitian. wabarakatuh. Baik, untuk materi kita hari ini terkait populasi dan sampel, ya. Materi yang sebelumnya dulu kan kita membahas tentang literatur review, ya, dan ada kaitannya dengan hipotesis. Nanti hipotesis kita sambungkan saja dengan metodologi penelitian kuantitatif, ya, kayaknya agak lebih tepat di situ. Nah, terkait populasi dan sampel ini nanti konsepnya mudah, ya. Cuma nanti yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana mematuhi kaidah di dalam penentuan populasi dan sampel pada penelitian. Konsepnya mudah, tapi mempraktekannya itu yang agak tricky karena banyak hal, ya. Biasanya karena peneliti menghendaki kemudahan, ya, sehingga dia semacam break the rule atau nggak mau mengikuti aturan-aturan yang justru itu nanti akan membuat hasil penelitiannya nggak kredibel, ya, atau kurang bagus. Nah, ada dua kata, ya, yaitu populasi dan sampel. Nah, di dalam penelitian ilmiah, terutama di social science, ya, penelitian di bidang sosial, data atau informasi yang dikumpulkan itu sumbernya didominasi oleh manusia, kan, ya, yang kita teliti. Mungkin ada sumber-sumber lain, ya, yang sifatnya sekunder atau tersier, tetapi biasanya di penelitian sosial itu adalah data atau informasi yang bersumber dari manusia, ya. Kalaupun ada perhitungan-perhitungan lain itu mungkin lebih ke sifatnya kuantitatif, ya, misalnya prediksi sesuatu yang ada di bidang ekonomi dan lain-lain. Nah, populasi di situ didefinisikan sebagai kelompok di mana peneliti ingin melakukan generalisasi hasil penelitian, ya. Generalisasi itu apa? Yaitu proses di mana fakta atau fenomena yang bersifat terbatas dipergunakan untuk menyimpulkan fenomena yang lebih luas atau lebih umum, ya. Di sini saya kasih dua contoh, ya. Misalnya fakta satu, Budi adalah mahasiswa Filkom UB yang suka memakai aplikasi Gojek, ya. Fakta dua, Intan adalah mahasiswa Filkom UB yang suka memakai aplikasi Gojek. Nah, kemudian tiba-tiba menyimpulkan, ya kan, ya, ini kan analogi sederhana, ya, bahwa simpulannya adalah dua orang mahasiswa Filkom UB suka memakai aplikasi Gojek. Nah, kalau di dalam konteks dua fakta ini simpulannya ini betul, ya. Tetapi di sini menjadi dipertanyakan ketika simpulan ini kemudian digeneralisasi, ya, menjadi seperti semua mahasiswa Filkom UB suka memakai aplikasi Gojek, ya. Nah, maksud dari generasi itu tadi, ya, bahwa simpulan yang kita dapatkan dari responden atau informan yang jumlahnya terbatas, kita gunakan untuk menyimpulkan keadaan populasi. Nah, populasi itu apa? Populasi itu adalah sekumpulan sumber informasi atau responden yang seharusnya kita gali data semuanya, ya. Nah, kenapa ini simpulannya dipertanyakan, ya kan, ya, untuk generalisasinya? Karena di sini hanya berdasarkan keadaan dari dua orang. Nah, sekarang jumlah dari mahasiswa Filkom itu berapa, ya kan, ya, kan ribuan, ya. Kan nggak bisa hanya diwakili oleh dua orang saja. Nah, sehingga secara kesimpulan mungkin analogi ini dari dua fakta ini betul, ya, tapi terbatas hanya untuk menjelaskan dua fakta ini saja. Nah, perkara nanti apakah bisa digunakan untuk generalisasi, sepertinya belum bisa, ya, karena nggak imbang, ya, jumlah respondennya cuma dua, tetapi ternyata jumlah Filkom UB
misalnya ada 1.000, 2 lawan 1.000 kan belum bisa merepresentasikan jumlah dari populasi ya dari dua orang ini ya kan ya. Nah itu nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk eh, apa istilahnya menguatkan ya tentang konsep kenapa sih kok kita membutuhkan sampel di dalam sebuah penelitian. Nah itu nanti terlepas penelitiannya apakah dengan metode atau pendekatan yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif ya, karena semua mutlak di social science itu membutuhkan yang namanya responden atau informan. Entah dengan wawancara, entah dengan kuesioner, itu perkara belakang nanti kita bisa bahas teknisnya. Tapi sumber dari data atau informasi itu yang justru perlu kita kontrol di sini ya, yaitu dengan cara tahu perbedaan berbagai macam metode untuk menentukan sampel. Nah, populasi harus mempunyai karakteristik yang jelas. Ya, misalnya ya, Anda ingin meneliti tentang motivasi belajar siswa SMK di Kota Malang misalnya. Nah, berarti kan jelas ya bahwa batasnya adalah seluruh siswa yang ada di Kota Malang. Ya. Dan hati-hati ketika Anda men-state sebuah pernyataan terkait populasi. Ya. Misalnya tadi saya sampaikan meneliti motivasi belajar seluruh siswa di Kota Malang. Itu kan berarti kan secara definisi nggak pandang bulu ya, itu siswa SD, SMP, SMA, dan itu sudah konsekuensi dari penelitian. Kalau Anda memang men-state semacam itu ya harus konsekuen. Ya. Makanya ketika menyusun latar belakang masalah yang sudah kita bahas kemarin, ya, dan kajian-kajian teori, di situ juga ada proses di mana Anda perlu memahami kira-kira nanti sumber data saya siapa ya, informan saya siapa ya. Jangan sampai Anda ketika menyusun rumusan masalah itu kemudian karena merasa ternyata populasinya atau sampel yang harus dikumpulkan itu banyak, maka Anda terus, wah kita ganti saja lah, itu nanti akan merubah semuanya ya. Pondasinya kan kemarin sudah jelas ya, bahwa semua berawal dari permasalahan. Nah, dari rumusan masalah itu sebetulnya, atau research question itu sebetulnya kita sudah tahu kurang lebih nanti metode atau tahapan-tahapan penelitian yang akan kita lakukan itu nanti menggunakan pendekatan yang seperti apa ya. Yang jelas pasti di dalam setiap penelitian ada yang namanya responden ya. Ada pihak manusia yang kita mintai pendapatnya ya, yang kita mintai persepsinya, atau mungkin kita mintai pengalamannya ketika mencoba suatu produk. Nah, populasi di sini misalnya jumlahnya harus jelas ya. Ada populasi yang jumlahnya itu kita bisa tahu ya, misalnya 100.000 orang misalnya, atau 1.000 orang. Tapi ada kalanya juga jumlah populasi untuk penelitian kita itu kita juga nggak tahu ya jumlahnya berapa, karena ada kesulitan atau hambatan di dalam pengumpulan informasi awal ya terkait jumlah dari populasi. Ya, finite itu artinya terbatas ya, terbatas sehingga kita bisa dengan mudah ya, secara angka itu misalnya populasinya ada 100.000 orang, Anda punya data tentang itu. Dan ini harus harus fair ya, maksudnya apakah misalnya ya ditanya, apakah jumlah populasi Anda jelas? Jelas Pak, 100.000 misalnya. Kemudian Anda ditanya karakteristiknya kayak gimana itu loh. Saya nggak tahu Pak, saya hanya dapat data angka 100.000. Nah itu nanti akan percuma ya, maksudnya 100.000 itu jelas tuh ya Anda tahu ya siapa saja nanti yang dari 100.000 itu yang ada di dalam list populasi Anda, kemudian karakteristiknya bagaimana, apakah misalnya didominasi dari jenis kelamin cewek atau cowok, atau mungkin dari usia rentang berapa. Nah itu yang dimaksud dengan bahwa kondisi populasi kita jelas ya, jumlahnya finite. Nah, kalau keadaannya adalah Anda hanya tahu jumlahnya saja, tetapi tidak bisa tahu karakteristiknya kayak gimana, itu percuma. Ya. Karena nanti ada tahapan-tahapan di mana Anda harus
bisa menyimpulkan dan berargumentasi bahwa sampel yang saya ambil ini sudah representatif. Representatif itu mewakili keadaan populasi. Atas dasar apa? Wong jumlahnya saja, wong Anda saja taunya hanya jumlah, tapi nggak tahu karakteristiknya kayak gimana. Nah, itu yang sering terjadi di penelitian sosial, terutama di bidang sistem informasi ya, atau mungkin di PTI juga, karena eh, ada beberapa topik yang melibatkan pendapat dari pengguna aplikasi yang didapatkan dari internet kan ya. Nah, di internet kan biasanya informasinya di Play Store misalnya itu kan, apalagi pengunduh ya, pengunduh aplikasi itu kan hanya angka ya. Tetapi kita sebagai eh, pihak yang mungkin tidak memiliki akses untuk meminta data detailnya, kita hanya bisa menggunakan angka itu saja sebagai dasar. Nah, sekali lagi, misalnya ada aplikasi WhatsApp diunduh oleh 1 juta orang misalnya ya. Nah, angka 1 juta itu nggak bermakna ya, karena Anda nggak tahu ini 1 juta ini yang unduh orang usia berapa sampai berapa, demografinya Anda nggak tahu. Maka itu bisa Anda sebut sebagai populasi yang infinite ya, nggak jelas, tidak ada batasnya. Ya, jadi di situ yang membedakan antara finite ya, terbatas atau jelas ruang lingkupnya, dan populasi yang tidak terbatas. Tentunya nanti hasil penelitian yang terutama yang sifatnya kuantitatif ya, itu akan lebih ya dalam tanda kutip lebih bagus ya hasilnya kalau kondisi populasinya itu finite. Jadi peneliti betul-betul menguasai populasinya itu datanya kayak gimana ya sebelum dia melakukan penggalian data. Ya, jadi di finite itu ruang lingkupnya jelas, kita sudah tahu ya sisi homogennya di mana, sisi heterogennya ada di mana. Misalnya, oh ini homogen, semuanya punya profesi pekerjaan yang sama, semuanya ada di misalnya kelas 10 semua misalnya. Nah, itu kan ada keseragaman di situ. Anda juga tahu sisi heterogennya. Oh, ada perbedaan misalnya yang cowok sekian jumlahnya, yang cewek sekian jumlahnya. Kemudian Anda juga tahu strata dan klasternya. Misalnya strata itu tingkatan ya. Tingkatan yang membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Misalnya kelas 1 dan kelas 2. Nah, itu strata. Cowok cewek apakah strata? Bukan ya. Maksudnya di sini bukan bahwa cowok itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada cewek, enggak, tetapi memang berbeda gitu aja ya. Jadi strata itu bukan masalah hanya tingkatan ya, tetapi dia intinya adalah nanti ada sisi heterogennya di dalam sebuah populasi. Nah, kalau klaster ini pengelompokan, tetapi tiap kelompok itu memiliki karakteristik yang sama ya. Misalnya kelas 10A dengan kelas 10B misalnya. Nah, itu kan penamaan kelas itu kan bukan karena ada perbedaan ya, tetapi karena hanya pengelompokan saja. Kemudian ada siswa yang asalnya dari misalnya Malang Selatan dengan siswa yang asalnya dari Malang Kota misalnya. Itu kan bukan strata, yaitu bukan tingkat kalau masalah wilayah. Kemudian ada kelompok-kelompok yang terjadi secara natural, ya, misalnya ada komunitas atau mungkin kelompok dosen di Filkom misalnya, ada juga komunitas atau kelompok dosen di fakultas yang lain. Nah, itu namanya klaster. Jadi pengelompokannya itu bukan karena ada perbedaan, tetapi karena hal-hal yang sifatnya alami, ada yang sifatnya regulasi ya. Tetapi pada prinsipnya kelompok itu memiliki ruang lingkup atau karakteristik yang sama. Nah, nanti kita bahas itu ketika membahas teknik sampling ya, karena nanti ada teknik sampling yang sifatnya stratified ya. Jadi kita bagi-bagi di dalam kelompok itu berdasarkan strata, dan ada yang kita bagi-bagi dulu berdasarkan cluster ya. Jadi tergantung nanti kelengkapan informasi Anda terkait populasi yang
menjadi tempat penelitian Anda itu seperti apa, ya. Semakin detail semakin bagus ya, sehingga nanti Anda bisa melakukan pencacahan pembagian ruang populasi itu sehingga sampel yang Anda pilih itu betul-betul bisa mewakili populasi. Lalu ada ruang lingkup atau batasan yang jelas, ya. Misalnya ini terjadi biasanya di prodi SI ya, yang banyak meneliti tentang e-commerce. Meneliti dengan responden konsumen dari Bukalapak, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa populasi dari konsumen Bukalapak, ya. Nah, itu kan tidak masuk akal kalau tiba-tiba respondennya itu Anda pilih di Malang saja, kan nggak masuk akal ya kan ya. Nah, berarti kan dengan ruang lingkup yang jelas, misalnya di Bukalapak itu memang target atau pangsa pasarnya adalah nasional ya. Paling tidak penelitian Anda harus bisa mewakili skop atau ruang lingkup nasional ya. Jadi jangan tiba-tiba di wilayah Malang saja. Itu juga terjadi beberapa topik yang misalnya latar belakangnya itu ceritanya intinya adalah dari situ tergambar skopnya itu nasional, tapi tiba-tiba yang menjadi responden itu adalah teman-temannya sendiri di kampus. Nah, itu secara metode juga dipertanyakan kalau semacam itu. Kemudian ada kaitannya dengan tujuan penelitian, ya. Jangan sampai nanti Anda memilih responden yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan penelitian Anda. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya adalah Anda tidak bisa mendefinisikan karakteristik dari responden yang Anda tunjuk. Ini biasanya terjadi di penelitian yang sifatnya kualitatif ya. Penelitian yang fondasinya adalah kegiatan wawancara dan observasi. Sehingga ketika yang bersangkutan atau peneliti itu tidak bisa menjelaskan karakteristiknya, dari situ kegiatan wawancara atau data yang dia peroleh ya tidak terlalu bagus ya, karena argumentasinya kenapa kok Anda memilih si A, kok tidak memilih si B misalnya. Ya, itu kan butuh argumentasi yang jelas. Nah, makanya nanti di penelitian kuantitatif yang berpedoman pada angka-angka dan penelitian kualitatif yang berpedoman pada kalimat atau data-data yang sifatnya non-numerik ya, atau alfanumerik, itu cara pemilihan samplingnya berbeda ya, karena data yang diolah berbeda. Baik, jadi seperti itu ya, populasi itu jumlahnya harus jelas, maksudnya jelas itu ini finite atau definite, infinite atau finite ya. Kemudian ruang lingkupnya atau batasannya jelas juga, ini ada kaitannya dengan latar belakang masalah dan research question yang Anda ajukan, makanya harus berhati-hati ya. Maksudnya adalah jangan sampai Anda ini latar belakangnya seadanya aja misalnya ya. Itu nanti ketika ditarik ke latar belakang, misalnya ketika Anda diuji tentang sampling, Anda akan diminta argumen, misalnya ini kenapa kok tiba-tiba respondennya kok dari SMK sekian misalnya. Kan nggak bisa tiba-tiba Anda sebagai peneliti memilih begitu saja kan ya. Kemudian ada kaitannya, nah ini terkait dengan tujuan penelitian, jadi harus sesuai dengan karakteristik respondennya. Ya, kalau misalnya motivasi belajar siswa kelas 10 ya respondennya ya siswa-siswa kelas 10 sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, contohnya banyak ya contohnya. Cuman di sini ada beberapa hal yang diperlukan untuk dijadikan sebagai kunci ya. Apakah Anda nanti bisa menjelaskan seperti apa sih keadaan dari populasi Anda? Ini yang bidang SI mungkin bisa kita jadikan tambahan wawasan ya. Kita langsung saja ke contoh bidang PPI. Misalnya populasi dari kegiatan penelitian kompetensi pemrograman dasar siswa kelas 10 di SMK Mawar misalnya. Ya, jadi di rumusan masalah, di latar belakang mungkin sudah
skupnya sudah jelas ya, bahwa permasalahan itu memang betul-betul perlu digali di kelas 10 di SMK Mawar. Jadi populasinya apa statementnya? Semua siswa kelas 10 di SMK Mawar yang sedang menempuh mata pelajaran pemrograman dasar pada tahun ajaran 2001-2022. Apa di sini yang penting? Pertama adalah waktu. Ya, itu harus eksplisit. Jangan sampai Anda hanya populasinya apa penelitian Anda? Itu seluruh siswa SMK kelas 10 yang sedang ngambil mata pelajaran programan. Nah, itu kurang lengkap ya. Jadi populasi itu ruang lingkupnya harus jelas, salah satunya adalah dari sisi waktu. Kemudian karakteristik yang lain menyesuaikan ya. Misalnya pada mata pelajaran pemrograman, kelasnya kelas 10, SMK-nya SMK Mawar misalnya. Contoh yang kedua, populasi dari kegiatan penelitian kompetensi guru produktif ya. SMK TKJ di Kota Malang. Nah, misalnya di sini populasinya semua guru produktif SMK TKJ di Kota Malang yang memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun pada tahun ajaran sekian-sekian. Ya, tentunya nanti minimal 5 tahun ajaran 2001-2022 itu sudah Anda argumentasikan di latar belakang. Menyesuaikan ya. Lalu contoh yang ketiga, populasi dari kegiatan penelitian kualitas laboratorium komputer di SMK RPL di Jawa Timur. Ya berarti populasinya ya semua SMK RPL di Jawa Timur yang memiliki laboratorium komputer pada tahun ajaran 2021-2022. Ya. Jadi kata kuncinya jelas ya tadi, ada batasan waktu. Ya. Kemudian ada karakteristik-karakteristik lain yang disesuaikan dengan latar belakang atau tujuan penelitian atau research questions. Kemudian ada kata apa lagi? Semua. Ya. Semua. Di situ harus eksplisit. Nah, kebetulan yang contoh-contoh di bidang TI ini diasumsikan misalnya belum ada jumlahnya ya, maksudnya belum tertulis ya jumlahnya berapa sih di situ ya. Nah, akan lebih bagus kalau jumlah dari populasi itu kita sebutkan ya. Jadi jangan hanya bilang semua. Kalau misal memang jumlahnya itu sudah jelas ya kita sebutkan, kita ganti kata semua ini dengan jumlah populasi yang kita jadikan sebagai penelitian ya. Ini contohnya perbandingannya ada di yang bidang SI ini ya sebagai pembanding saja. Ya, di situ ada 1.000 dosen ya UB yang memiliki pengalaman sekian. Kemudian ada 700 warga Malang ya yang telah memiliki transaksi dengan aplikasi Gojek lebih dari 3 tahun misalnya. Lalu ada lagi 17 personil atau staff. Nah, intinya kalau memang keadaannya itu finite ya ditunjukkan saja, dituliskan saja jumlahnya. Justru itu yang akan membuat penelitian Anda semakin bagus ya. Kalau memang misalnya jumlah populasinya itu infinite, Anda tidak tahu karakteristiknya, jumlahnya juga tidak tahu. Kemudian apa yang membedakan antar anggota populasinya, apa yang sama juga Anda nggak tahu, maka mending Anda sebut semua ya. Semua misalnya siswa kelas 10 dan seterusnya itu nanti yang dijadikan cantolan adalah karakteristik-karakteristik yang Anda deskripsikan di kalimat tersebut. Ya. Jadi karakteristik itu sekali lagi disesuaikan dengan rumusan masalah atau research question, latar belakang masalah yang Anda uraikan di bab 1 dan tujuan dari penelitian Anda. Jadi tidak mungkin ya ada penelitian misalnya seperti ini. Saya ingin menguji misalnya aplikasi Philcom Apps ya terkait fitur skripsi. Kan jelas kan ya di situ terkait fitur skripsi dengan karakteristik bahwa
nanti siswa yang menjadi responden saya adalah mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah skripsi. Nah, dari situ kan sudah jelas ya karakteristik-karakteristik dari respondennya nantinya seperti apa. Nah, jangan sampai kalau Anda ditanya, itu nanti populasinya siapa? Kemudian Anda sekonyong-konyong jawab, ya seluruh mahasiswa Filkom yang menggunakan misalnya Filkom Apps. Nah, itu berarti nanti mahasiswa yang belum menggunakan atau belum mengambil mata kuliah skripsi itu juga punya potensi untuk ditunjuk sebagai responden, sebagai sampel, ya kan ya? Tadi kan jelas ya state-nya bahwa misalnya responden saya nanti adalah mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah skripsi dan menggunakan aplikasi Filkom Apps. Nah, populasinya berarti apa? Populasinya ya semua mahasiswa Filkom ya, kalau nggak tahu jumlahnya ya misalnya, yang sedang menempuh mata kuliah skripsi dan menggunakan aplikasi Filkom Apps. Sudah, di situ terkunci sudah ya. Jadi nggak akan kemana-mana. Oke, lalu ya semacam itu ya. Tadi intinya kalau tahu jumlahnya dituliskan saja, itu lebih aman ya daripada hanya menggunakan kata semua. Kata semua boleh Anda gunakan kalau Anda sebagai peneliti betul-betul sudah berusaha tetapi tidak bisa mendapatkan demografi atau kondisi dari populasi Anda. Nah, bisa Anda tulis semua ya. Nah, kemudian apabila karakteristik populasi tidak bisa didefinisikan dengan jelas oleh peneliti, maka data, simpulan, dan generalisasi penelitian yang dihasilkan akan memiliki mutu yang tidak baik. Maksudnya adalah kalau dibandingkan dengan karakteristik populasi yang bisa didefinisikan dengan detail, ya. Jangan sampai sama sekali Anda tidak bisa menjelaskan ya meskipun Anda tidak tahu dengan detail, tapi kan Anda punya karakteristik-karakteristik yang harus disampaikan di pernyataan populasi tadi. Jangan sampai yang kesalahan tadi ya misalnya yang Filkom Apps tadi. Jangan mengentengkan misalnya ya semua mahasiswa Filkom itu nanti yang dipertanyakan nanti metode, simpulan kemana-mana ya. Ini Anda starting point-nya kan populasinya seperti ini. Kenapa kok yang Anda ambil hanya sekelompok mahasiswa ini saja? Nah, itu nanti yang biasanya akan ditanyakan ya. Nah, populasi itu punya keterbatasan ya, sehingga kadang ada istilah target population dan accessible population. Populasi yang ditargetkan misalnya ya secara nasional misalnya kayak Bukalapak ya. Tetapi ternyata secara kenyataan yang aksesibel itu nggak full 100% nasional misalnya. Ini kadang terjadi pada penelitian-penelitian yang skopnya luas ya biasanya. Maka muncul dua istilah ini ya, target population dan accessible population. Tapi kalau populasinya hanya mahasiswa Filkom atau SMK, siswa SMK yang secara administratif maupun secara secara kegiatan itu bisa Anda dapatkan datanya ya. Jangan argumentasinya ini kan populasinya saya tidak mendapatkan akses Pak misalnya atau Bu. Nah, nanti kan juga pembimbing misalnya itu kan juga punya logika ya. Masa sih mendapatkan data yang semacam itu tidak bisa. Padahal kan dari administrasi Filkom pasti sudah ada suratnya, ada beberapa lain yang nantinya bisa membantu Anda ya secara administratif. Nah, baru kalau misal secara administratif betul-betul tidak bisa didapatkan, Anda boleh ya menyebutkan bahwa oh ini populasinya ini yang saya ambil karakteristiknya semacam ini. Ya, lagi-lagi harus karakteristik ya. Kemudian jumlahnya saya tidak tahu karena secara administratif tidak diberikan akses. Nah, itu bisa ya semacam itu. Jadi tetap ya Anda harus paham karakteristik dari populasi yang Anda pilih atau yang Anda jadikan sebagai tempat penelitian ya. Target populasi biasanya sulit untuk dijangkau. Nah,
ada pengecualian ya. Biasanya sulit dijangkau oleh peneliti secara biaya, tenaga, dan waktu. Sehingga peneliti membatasi populasi dalam ruang lingkup tertentu menjadi accessible population. Sekali lagi ini biasanya dilakukan di penelitian-penelitian yang skala besar ya biasanya. Satu negara atau satu komunitas internasional yang pasti sulit ya untuk mendapatkan datanya dengan cepat ya. Padahal kan penelitian itu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tenaga dan biaya. Ya kalau yang penelitian yang betul ya, maksudnya yang akademisi yang sudah profesional itu pasti memperhitungkan juga hal semacam itu. Nah, selanjutnya sampel ya. Jadi populasi tadi adalah semua responden atau semua informan yang berpotensi untuk kita tunjuk menjadi sumber data ya. Nah, tetapi kan di situ seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penelitian itu kan dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tenaga, dibatasi oleh biaya, apalagi penelitian yang sifatnya kuantitatif ya, yang membutuhkan data yang banyak ya. Nah, di dalam penelitian ada teknik yang bisa membantu ya pengumpulan data pada populasi. Misalnya tadi ya 1.000 dosen atau 1.000 siswa. Karena terlalu banyak, kita bisa menggunakan teknik sampling. Ya. Teknik sampling ini maksudnya adalah cara yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan untuk memilih ya sebagian kecil dari populasi, tetapi masih mewakili karakteristik dari populasi yang sebenarnya. Nah itu pada intinya adalah misalnya ada 1.000 dosen, kita bisa mengambil separuhnya atau mungkin seperempatnya, tetapi mewakili karakteristik dari satu populasi itu. Misalnya populasinya adalah mahasiswa PTI UB misalnya, yang aktif kuliah, masih statusnya masih aktif kuliah. Ya berarti populasinya kan dari angkatan misalnya 2015 masih ada yang aktif, berarti itu masuk populasi ya, intinya kan yang masih aktif. Nah berarti datanya yang diambil juga harus mewakili dari semua angkatan. Jangan sampai nanti datanya hanya menggerombol di angkatan 2018 saja. Nah itu berarti tidak mewakili atau tidak representatif. Padahal sampel di sini yang bagus ya adalah sampel yang mewakili keadaan populasi. Kalau misalnya ruang lingkupnya nasional Indonesia misalnya, ya berarti harus mewakili secara nasional ya meskipun jumlahnya sedikit kan ya pasti sampel itu kan ya. Ya dari 1 juta orang diambil 500 orang. Nah tetapi 500 orang itu harus mewakili secara nasional. Berarti kan ada beberapa dari Sumatera, beberapa dari Jawa, beberapa dari Kalimantan, sehingga nanti wilayah nasional itu bisa terwakili semua. Nah, itu nanti yang akan menjadi dasar itu ya, yang tadi istilah yang saya sampaikan di awal, strata atau klaster tadi. Itu penting ya untuk menentukan pembagian populasi, sehingga nanti kita bisa menentukan, oh sampelnya itu saya ambil dari strata ini, klaster ini, sehingga nanti betul-betul rata. Nah, secara definisi, sampel itu adalah bagian dari populasi yang dipilih atau ditunjuk ya dengan metode atau cara tertentu. Baik, nanti teknik pengumpulan datanya dengan kuesioner, dengan wawancara, dengan observasi, sama. Ya, ada populasinya pasti, ada sampelnya. Cuma nanti metodenya yang membedakan. Nah, kemudian yang menjadi persoalan di dalam penentuan sampel itu adalah sebenarnya berapa sih jumlah yang mewakili populasi misalnya ya. Lalu cara memilihnya seperti apa? Misalnya
populasi saya adalah seluruh siswa SMK di Kota Malang, jurusan RPL misalnya. Nah, itu berapa ya jumlah populasinya? Misalnya ada 1.000 misalnya. Nah, minimal berapa ya yang saya bisa jadikan sampel ya dari 1.000 itu? Apakah 10? Apakah 100 siswa? Atau 200 siswa? Atau mungkin 500 siswa? Atau jangan-jangan 900 siswa? Itu baru mewakili. Nah, itu ada caranya ya. Nah, setelah ini kita bahas. Jadi memang dari sisi jumlah itu pasti sampel lebih sedikit ya dari populasi. Pasti. Kemudian cara memilihnya seperti apa itu juga mempengaruhi. Ya, misalnya ternyata sampelnya nanti kalau dari perhitungan rumus atau standar tertentu, misalnya dari 1.000 orang minimal yang diambil adalah 100 misalnya. Nah 100 itu nanti kita milihnya kayak gimana caranya? Apakah teman-teman kita sendiri misalnya? Tentu tidak ya. Apakah hanya di UB saja? Kalau misalnya skopnya adalah Malang Raya, atau hanya di sekitaran Matos saja misalnya. Nah itu kan nanti tergantung bagaimana cara memilihnya, sehingga nanti betul-betul sampel yang anda kumpulkan itu mewakili keadaan dari populasi. Mungkin gini ya, mewakili itu seperti apa sih Pak? Misalnya gini ya, populasi misalnya ada 1.000 mahasiswa UB, ya 1.000 mahasiswa UB ini kalau seandainya ya populasinya ini berat badannya itu ditimbang betul ya satu persatu orangnya, mahasiswa nomor 1 sampai 1.000 itu ditimbang betul, maka kalau dihitung rata-ratanya maka eh, rata-rata berat badan mahasiswa UB adalah 60 kilo misalnya ya ini ya. Tapi kan caranya kayak tadi ya, karena dia populasi maka dia harus dihitung satu-satu, berarti kan menimbang eh, bobot atau berat badan dari 1.000 mahasiswa. Nah, kalau kita analogikan dengan konsep sampling yang barusan kita bahas, wah ini 1.000 nih, padahal waktu saya mepet nih, cuma dikasih waktu 2 hari, misalnya ya. Kemudian tim saya jumlahnya cuma 2 orang ini, nah, timbangan saya juga cuma 1. Nah, ini kalau 1.000 orang ini saya timbang betulan ini, jangankan 1 bulan, 5 bulan nggak selesai ini kayaknya. Nah, maka muncul yang namanya teknik sampling. Sekali lagi ya, sampling itu atau sampel nanti harus representatif. Nah, maksud dari representatif itu seperti ini. Representatif. Misalnya, ya dari 1.000 orang ini berdasarkan kaidah yang akan kita bahas ya nanti. Berdasarkan jumlahnya, berdasarkan cara memilihnya, ternyata bisa diwakili oleh 100 orang. Ya, nah, kalau seandainya cara pemilihan dan perhitungan kita betul ya dalam menentukan jumlah ini ketemu angka 100, maka dengan cara menimbang 100 orang yang kita pilih, maka rata-rata dari bobot 100 orang ini akan sama atau mendekati 60 kilogram. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Misalnya lagi gaji gaji apa ya namanya? Gaji pegawai atau gaji guru ya di seluruh Malang, misalnya itu populasinya ya. Kalau betul-betul dihitung dan dirata-rata, misalnya gajinya adalah 3 juta misal per bulan. Nah, tetapi kan itu kalau dihitung satu-satu betulan ya, di sensus ya istilahnya. Satu-satu, nggak ada yang terlewat sedikit pun sampai misalnya 1.000 guru. Kemudian di rata-rata ketemu angka 3 juta. Nah, tetapi kan misalnya kita terbatas waktu ya, terbatas waktu. Wah, 1.000 guru nih, ini lama ini nyari datanya ini. Maka Anda bisa menggunakan teknik sampling ya nanti ya dari 1.000 guru misalnya dihitung-hitung ternyata sampelnya minimal saya harus menunjuk atau mengambil data gaji dari misalnya 50 guru saja misalnya. Nah, nanti rata-rata dari 50 guru ini, rata-rata gaji pasti akan mendekati atau bahkan sama dengan rata-rata gaji dari 1.000 orang guru ini.
Jadi logikanya kan dengan teknik sampling yang benar, ya kita bisa menghemat waktu, bisa mempermurah ya, murah juga. Kemudian data yang kita dapatkan bisa lebih sedikit sehingga ketelitiannya bisa lebih tinggi. Nah, tetapi ada banyak aturan ya yang harus kita penuhi. Nah, dan itu yang kadang eh, tidak tidak diperhitungkan secara serius ya kadang-kadang oleh mahasiswa yang mengerjakan skripsi, padahal fungsinya itu bagus ya, sampling itu bagus, apalagi kalau nanti penelitiannya sekali lagi yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu lebih main ke karakteristik ya, lebih ke karakteristik. Ya, jadi yang namanya sampel itu pasti memiliki karakteristik yang sama persis dengan populasi. Jadi tidak mungkin sampel itu punya karakteristik yang tidak mewakili atau merepresentasikan dari keadaan populasi. Maka saya kembalikan lagi, ketika Anda nanti men-state siapa populasi di penelitian saya, misalnya, itu harus hati-hati. Jangan sampai nanti ada semacam pemikiran, wah ini yang saya jadikan sampel itu teman saya saja. Ya jumlahnya 5 orang misalnya. Teman satu kosan misalnya. Nah, itu kan eh, yang membuat tadi ya metode tadi jadi berantakan. Oke, kemudian jumlah anggota sampel pasti ya biasanya lebih sedikit dari populasi, cuman prinsipnya adalah karena yang ingin kita capai itu adalah jumlah ideal kan ya, jumlah dari populasi, maka semakin banyak jumlah sampel yang kita ambil pasti nanti perhitungan yang kita lakukan itu juga akan semakin mendekati keadaan dari populasi. Kayak tadi ya misalnya 1.000 orang, ternyata dari perhitungan standarisasi boleh kok ngambil 50 misalnya. Nah, standarisasi itu jumlah minimal ya. Anda ambil 50 pun itu sudah cukup, tetapi sebagai peneliti Anda boleh ya. Wah, kayaknya saya nambah jadi 100 deh, nggak apa-apa ya. Atau mungkin jadi 200, nggak apa-apa. Yang penting minimal 50. Atau di sini tadi misalnya eh, minimal 100 ya di contoh yang ini tadi. Anda ambil 102 pun nggak masalah ya. Atau 103. Yang intinya adalah ada signifikansi perbedaan perbedaan signifikansi ya nanti istilahnya ya, bahwa semakin banyak sampel yang kita ambil berarti kan secara logika hasilnya juga akan semakin mendekati populasi. Tapi perlu diingat lagi ya, karena niat kita memakai sampel tadi kan untuk mempercepat ya, untuk mempermudah. Jadi kembali lagi ke keadaan masing-masing, apakah masih memungkinkan untuk menambah. Kalau memang standar minimal ini yang bisa dipenuhi ya silahkan, yang penting jangan kurang. Baik, ruang lingkupnya jelas sama ya kayak populasi, ada kaitan dengan tujuan penelitian, mewakili karakteristik populasi. Itulah sampel. Contoh pernyataan sampel, saya langsung aja ya, dari 500 siswa, tadi ya kayak yang sebelumnya tadi ya, dipilih 100 orang siswa. Nah ini berarti 500 itu populasinya, 100 itu adalah sampelnya. 150 guru dipilih 50 ya. 200 SMK dipilih 50 SMK. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih cara kita menentukan dari 500 kok 100 saja cukup, dari 150 kok 50 saja cukup ya. Dari 200 kok hanya 50 saja cukup. Atau kalau di pemilu itu quick count itu ya. Quick count kan hasilnya kan mendahului perhitungan real count-nya ya. Perhitungan yang sensus yang satu persatu itu ya, yang konkret ya. Nah, lembaga survei kan menerbitkan quick count. Nah, quick count itu kan perhitungan yang berdasarkan data sampel, ya kan ya. Misalnya di Kabupaten A hanya diambil 10 orang, tapi merata ya dia. Secara nasional merata sehingga yang dihasilkan itu kadang ya nggak jauh beda dengan real count ya. Karena di situ nanti ada kaidah-kaidah di dalam statistika yang harus
patuhi ya. Misalnya jumlah paling penduduk yang paling padat kan di Jawa ya. Berarti di Jawa itu mendapatkan porsi sampel yang lebih besar daripada pulau lain yang jumlah penduduknya lebih kecil misalnya kayak gitu ya. Nanti dipilah-pilah lagi di secara klaster ataupun strata mendetil ya. Sehingga kalau sudah mendetil semacam itu misalnya di Kota Malang kita ambil sampel 2 orang saja cukup kok ya, yang penting rata misalnya. Nah itu kadang nanti jumlah real quick count-nya itu ya nggak jauh beda dengan real count, asalkan tadi ya di dalam pemilihan sampel ada kaidah-kaidah yang harus kita patuhi. Nah, mengapa butuh sampel jumlah populasi yang terlalu besar ya? Ya kayak pemilu itu ya. Pemilu itu kan harus real count ya. Real count itu atau di dalam statistik complete enumeration, perhitungan lengkap ya. Nah, namun penelitian kan kadang dibatasi oleh waktu dan biaya yang seperti saya sampaikan tadi. Bisa pakai sampel dengan konsekuensi peneliti harus bisa menjelaskan bagaimana sih pemilihan atau penghitungan sampelnya. Data sampel memiliki jumlah yang lebih sedikit sehingga ketelitiannya tinggi pasti. Kemudian sampel mempermudah proses pengambilan data apabila populasi di tempat-tempat yang berbahaya atau rawan ini mungkin kalau di kita belum pernah ya alasan semacam ini. Lalu estimasi data atau informasi yang dihasilkan melalui analisis data sampel mendekati kondisi populasi yang sesungguhnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi data yang dihasilkan oleh data sampel itu sifatnya hanya estimasi saja. Ya. Seperti tadi yang saya contohkan misalnya berat badan 1000 mahasiswa UB itu kalau lewat perhitungan real itu 60 kilo. Nah, biasanya kalau dari data sampel itu bunyi datanya adalah estimasi, misalnya 50 sampai 70 kilo. Ya, ada juga misalnya 55 sampai 65 kilo. Jadi hanya estimasi-estimasi semacam itu ya. Artinya, ya, semakin sempit range-nya, maka dia kan akan semakin mendekati ini ya, nilai realnya, ya kan ya. Kayak, sekali lagi kayak quick count itu ya. Kadang hanya meleset 0,2, 0,4 gitu ya. Nah itu artinya yang disampaikan dari data sampel itu hanya bersifat estimasi. Dan itu sudah cukup untuk pengambilan keputusan atau penyimpulan tentang suatu variabel ya. Itu sudah cukup ya di penelitian sosial. Sekali lagi, tapi dengan kaidah yang harus dipatuhi tentunya, nggak sembarangan. Nah, sekali lagi ya, estimasi-estimasi data mendekati ya kondisi populasi yang sesungguhnya. Biasanya selisihnya tuh kalau di penelitian sosial tuh 5%. Ya. Jadi nanti juga mempengaruhi jumlah sampel yang harus kita ambil. Beberapa kegiatan pengumpulan data sensus itu yang real count ya. Maksudnya sensus penduduk atau sensus apapun, intinya kalau sensus itu populasi diambil semua, itu sensus. Kadang juga karena ada beberapa daerah yang sulit untuk diambil atau beberapa pihak yang sulit diambil datanya, maka kadang menggunakan kaidah-kaidah estimasi ya di dalam data sampling ya. Nah, kaidah-kaidah estimasi itu sudah ada di statistik ya, seharusnya di mata kuliah statistik di bukunya Iqbal ya, buku yang statistik deskriptif yang pertama itu ya. Nanti bisa Anda cek lagi ya, itu kan mata kuliah semester 2 ya kalau nggak 4 ya. Estimasi data sampel. Oke, kemudian tahapan-tahapan merancang sampel. Jadi tadi ya mendefinisikan populasi. Yang kedua adalah menyusun sampling frame atau kerangka sampel. Yang ketiga adalah menyusun sampling unit. Yang keempat menentukan cara menentukan sampel. Yang kelima menentukan jumlah minimal ya sampel. Kemudian yang keenam menjadwalkan ya kapan akan mengeksekusi ini semua ya, mulai dari awal sampai akhir
kemudian eh, memilih responden sesuai dengan hasil sampling. Nah, kita akan bahas satu-satu ya ini ya. Mendefinisikan populasi sudah ya tadi ya, bahwa harus jelas finite atau infinite. Kalau finite ya berarti kita harus tahu bagian mana yang heterogen, bagian mana yang homogen, karena nanti akan menentukan bagaimana kita melakukan framing atau pembagian pada populasi tersebut. Ya. Nah, lalu tahap kedua adalah melakukan atau menyusun sampling frame. Di sini adalah menetapkan daftar dari anggota populasi. Jadi kita kita asumsikan dulu ini finite ya. Menetapkan daftar dari anggota populasi dan memperjelas ya pembagiannya berdasarkan kelompok tadi ya, homogen, heterogen, atau mungkin di dalam satu populasi itu dianggap satu frame ya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan karakteristik lain kalau kita tidak bisa menentukan jumlahnya ya. Misalnya gini, ada kejadian kan bahwa populasi kita itu nggak jelas jumlahnya, kita anggap saja itu infinite, tetapi kita harus tetap melakukan framing ya. Nah, framingnya itu bisa kita lakukan dengan cara pembagian wilayah ya, pembagian wilayah dari tempat penelitian kita, dan kita lakukan secara seimbang. Maksudnya gini, kalau Malang misalnya ya kita bagi 4 wilayah, berarti masing-masing wilayah itu 25% misalnya. Nah, itu framing ya, berarti nanti harus ada konsekuensi, harus ada komitmen bahwa ya kita melakukannya secara seimbang di 4 wilayah tersebut ya. Atau dengan informasi-informasi yang sifatnya kuantitatif ya, meskipun kita nggak tahu karakteristiknya, kita bisa mencari data dari sisi jumlahnya saja untuk melakukan framing ya. Jadi kalau ada populasi kita wajib melakukan framing, karena nanti biar penentuan sampelnya itu bisa merata. Tadi ya representatif tadi, jangan sampai hanya menggerombol di satu kelompok saja. Jangan kayak sapi itu ya. Kita anggap populasi itu seekor sapi. Anda ingin meneliti tentang keadaan sapi, ya kan nggak mungkin ya. Anda harus nggak mungkin lah Anda meneliti di bagian ekornya saja, kemudian Anda simpulkan ini loh keadaan sapi ini kayak gini-gini hanya dari bagian ekor, kan nggak masuk akal. Masuk akalnya gimana biar representatif? Ya sedikit dari bagian ekor, sedikit bagian kaki, sedikit bagian kepala, sedikit bagian perut ya. Walaupun sedikit-sedikit kan nggak masalah, tetapi mewakili semua bagian. Nah, itu sama kayak konsep dari population kemudian di framing ya, dibagi. Nah, keuntungan dari populasi yang finite adalah kita bisa dengan mudah melakukan framing. Entah secara strata, entah secara cluster. Ya, itu tergantung dari kelengkapan informasi yang kita dapatkan dari daftar dari orang-orang yang ada di dalam populasi tersebut. Ya, yang paling masuk akal atau yang paling masih bisa kita jangkau itu ya misalnya daftar nama siswa, ya itu pasti bisa. Ya minimal kita tahulah jenis kelaminnya, ya. Demografi dasar itu harus kita tahu. Usia itu ya, sehingga nanti kita bisa melakukan framing dengan jelas ya kalau finite gitu ya. Kemudian dari kegiatan framing kita lakukan penentuan sampling unit ya. Jadi nanti ketika kita sudah membagi-bagi wilayah dari populasi, wilayah itu bisa kelas, bisa sekolah, bisa kabupaten, bisa sembarang segala hal ya, tergantung dari konteks penelitian kita. Kita tentukan ya objek yang akan kita pilih di setiap framing itu apa ya, atau satuan terkecil dari setiap frame yang akan kita ambil datanya. Nah, misalnya adalah siswa di SMK di Kota Malang misalnya, kita bagi-bagi berdasarkan wilayahnya misalnya.
misalnya di wilayah yang dekat UB. Nah, kemudian kita dari frame yang wilayah dekat UB itu unitnya apa yang kita ambil, apakah siswa per siswa atau seperti apa. Nah, itu nanti tergantung dari kelengkapan data yang Anda punyai, ya, kedalaman atau kedetilan data yang Anda punyai terkait frame yang Anda buat. Kalau misalnya ya Pak, ini saya ada data, sebenarnya target saya itu respondennya adalah siswa Pak. Karena penelitian saya ini hanya bisa di analisis kalau datanya itu yang menghasilkan itu dari siswa, motivasi belajar. Tetapi di suatu kabupaten Anda hanya mentok dapat sebaran dari sekolah saja, ya. Tapi dalam satu kabupaten. Nah, maka unit samplingnya apa? Unit samplingnya adalah sekolah, ya, bukan siswa, karena Anda tidak punya data tentang siswa. Maka satuan terkecil yang bisa Anda ketahui di situ ya unit terkecil, ya. Berdasarkan konteks yang saya sampaikan tadi bahwa Anda hanya mentok ada di data sekolah, ya berarti unit terkecilnya adalah sekolah, ya. Berarti frame yang Anda buat tadi, misalnya di satu wilayah, yang Anda bagi 4, ya nanti sekolah-sekolah itu muncul ada di mana, ya. Ada di frame berapa. Nah, di tiap frame itu nanti Anda bentuknya bisa cluster, bisa strata, ya tergantung framingnya, ya, nanti sekali lagi. Itu masing-masing bisa Anda ambil beberapa bagian sesuai dengan target jumlah dari populasi sampel yang sudah Anda hitung, ya. Oke, kemudian setelah Anda tentukan unit terkecil, idealnya ya misalnya kalau datanya bersumber dari siswa, ya paling tidak kita tahu, ya, bahwa unit terkecil itu adalah siswa. Tetapi itu kalau Anda punya akses ke data tersebut. Tetapi kalau tidak, ya yang paling masuk akal saja yang bisa Anda sebutkan sebagai unit itu apa? Sekolahnya, Pak. Ya nggak apa-apa, ya. Nanti tinggal kita bagi berdasarkan frame. Nah, nanti kita bisa tentukan, ya. Di frame A misalnya kita tentukan sekolahnya yang mana saja, berapa jumlahnya siswa yang harus didapatkan di situ. Oke, kemudian setelah itu kita tentukan cara memilih sampel. Cara memilih nanti ada 2, ya, acak dan tidak acak. Kemudian kita tentukan jumlah sampel. Lalu maksud jumlah sampel itu tadi, ya, jumlah minimal sampel yang harus kita ambil. Lalu kita bikin skenario atau jadwal, ya, untuk menyelesaikan penyusunan sampling design ini. Kemudian kita memilih, ya, person-person, pihak-pihak atau orang-orang yang menjadi informan atau responden kita. Di jumlahnya jelas, ya, pembagiannya jelas, di frame yang mana, cara menunjuknya pun nanti juga sudah jelas. Baru terakhir kita daftar, ya, kita tentukan. Misalnya kalau secara random, oh ternyata si A, si B, si C, ya kita kunci, ya, bahwa respondennya adalah mereka. Tentunya dengan cara-cara yang sudah ada aturannya. Ya, nanti ada istilah-istilah, ya, ada elemen, sampling. Elemen itu tadi, ya, dia bagian terkecil dari frame yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Misalnya tadi, ya, unit terkecil, ya, unit terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Biasanya disebut sebagai elemen. Nah, kadang elemennya itu yang kita inginkan itu siswa, tetapi karena data yang kita bisa akses itu hanya jumlah sekolah, kayak yang saya contohkan tadi, maka mau nggak mau, ya, unitnya ya sekolah, ya, unit sampelnya ya sekolah. Artinya yang menjadi sasaran kita untuk membagi-bagi di dalam frame itu ya sekolahnya, bukan siswa. Sampling frame kayak tadi, kemudian sampling unit seperti yang saya jelaskan. Nah, observation unit itu intinya adalah yang tadi, ya, yang tahap terakhir tadi, ya. Nih, select the observation unit. Yaitu pihak yang langsung kita tunjuk, ya, yang kita
minta menjadi responden. Oke, sampling frame tadi penjelasannya ya, harus meliputi seluruh elemen, tidak ada elemen populasi yang dihitung 2 kali, maksudnya adalah elemen ini satuan terkecil tadi ya, elemen. Misalnya kalau saya ada di frame A, ya saya jangan sampai nanti tiba-tiba muncul di frame B, ya intinya jangan sampai ada double data, harus up to date, batas-batasnya jelas, ya sesuai dengan keadaan tadi ya. Kalau memang demografi dari populasi yang Anda kuasai itu tidak detail, ya sedapatnya, ya. Tapi dengan konsekuensi berarti populasi Anda infinite, ya. Padahal populasi yang finite itu kalau secara statistik ya itu lebih bagus ya simpulannya daripada yang infinite, karena dia nggak jelas ya batasnya kayak gimana, sehingga simpulan-simpulan penelitiannya ya hanya berlaku untuk responden yang dia tunjuk, nggak bisa digeneralisasi kayak contoh saya yang pertama tadi ya, di slide yang pertama tadi. Ya contoh misalnya dilakukan survei tentang tingkat pendidikan keluarga petani. Oke, nanti bisa kita pelajari secara mandiri ya. Ini saya kasih 3 contoh ya, biar kalian bisa membandingkan. Populasinya apa? Ini saya munculkan elemen ya, biar nanti Anda bisa membandingkan ya. Oh, ternyata sampling unit itu nggak harus sama dengan elemen. Ya, elemen tadi unit terkecil ya dari target pengambilan data kita. Misalnya elemennya bisa siswa, ya siswa sekolah misalnya. Nah, karena data dari populasi kita lengkap, ya kita punya data-datanya, maka sampling unitnya ya bisa sama ya, siswa juga. Nah, di contoh ini keadaannya berbeda, ya. Yang ingin kita survei adalah, atau yang kita ingin gali datanya adalah tentang sebuah keluarga petani, tapi ternyata datanya hanya RT, ya berarti ya sampling unitnya ya RT. Nanti yang kita otak-atik, yang kita random ya RT-nya, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, nah ini sama antara elemen dan sampling unitnya. Jadi ini tolong ya dipertimbangkan ya untuk menjelaskan semacam ini nanti ketika Anda menyusun proposal. Nah ini sama juga ya. Oh ini beda ya, elemennya target sumber datanya adalah seorang guru ya. Tapi ternyata sampling unit yang Anda bisa dapatkan adalah SMK-nya. Ya berarti nanti yang di framing atau diatur lah pemilihannya itu SMK-nya. Kita nggak tahu nanti di SMK itu ada berapa guru kan, karena kita nggak punya datanya, ya kan ya. Tapi tetap ya sumber datanya adalah dari guru, ya. Tapi pemilihannya nanti berdasarkan unit sampling. Oke, ini tadi menjelaskan tentang representativeness ya. Kalau misal populasinya adalah terdiri dari 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, ya. Maka ya representatif itu ya sama ya karakteristiknya, karena porsinya sama ya sama 50-50 ya, jangan sampai kayak gini ya. Pak, kalau saya nggak tahu infinite tadi Pak, nggak tahu jumlahnya ya dibikin seimbang mungkin ya. Kalau Anda nggak punya data tambahan sama sekali ya untuk melakukan framing, ya paling aman ya dibikin ideal ya, dibikin sama. Misalnya oke lah saya framing berdasarkan wilayah A, B, C, D misalnya. Ya berarti wilayah A, B, C, D yaitu dibikin seimbang ya jumlah sampelnya yang ditunjuk ya. Jangan sampai berat sebelah. Oke, mungkin semacam itu ya. Ini saya izin itu ya pause dulu karena ada ketemuan dengan Kominfo. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan pembahasannya. Tetapi kalau misal pertemuan saya dengan Kominfo selesainya melebihi jam kuliah ya
kita cukupkan ya perkuliahannya. Mungkin nanti bisa kita sambung di lain waktu, atau nanti saya bikinkan video rekaman terkait lanjutan dari slide ini. Ya, masih ada beberapa hal ya yang sifatnya fundamental juga. Baik, nanti saya kabari ya apakah kita lanjut atau tidak. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditabung dulu ya, Mas Alvindo ya. Ini tanya tentang materi atau hal lain, Mas Alvindo? Hal lain, Pak. Apa itu? Iya, Pak. Jadi sewaktu pause ini kita itu live dari meeting ini atau tetap di sini, Pak? Boleh apa live aja ya. Karena kan saya nggak bisa ngasih kepastian apakah sebelum jam 9:30 atau sudah bisa live ya setelah ini. Ya, baik, Pak. Ya, baik. Saya tutup dulu ya untuk penjelasan saya. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan ini. Silakan presensi, jangan sampai lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.